Halo Sobat Cahaya semua, di video kali ini kita akan latihan soal tentang keperawatan gerontik. Kerjakan setiap soal selama 30 detik. Di akhir soal nanti ada jawaban dan pembahasannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Soal pertama yang ditanyakan adalah pengkajian lansia apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut. Untuk mengingatkan Sobat Cahaya semua, pengkajian status fungsional itu meliputi pengkajian kemampuan dalam melakukan aktivitas lansia dalam kehidupan sehari-hari. Jenis instrumen dalam pengkajian status fungsional itu ada Katz Index, Battle Index, dan Sullivan Index. Kalau kita lihat dari option A dan B termasuk dalam instrumen pengkajian status fungsional, sedangkan option C, D, dan E termasuk pada pengkajian status kognitif atau status mental pada lansia. Otomatis ya option C dan E salah. Lalu, apa sih perbedaan dari Katz Index dan Battle Index ini? Yang membedakan kedua instrumen ini yaitu terletak pada pengkajian mobilitasnya. Kalau Katz Index itu pengkajian kemampuan kemandirian klien yang meliputi 6 fungsi aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, toileting, berpindah tempat, kontinensia, dan makan. Sedangkan Battle Index ini mengukur kemandirian klien dalam hal perawatan diri dan mobilitas klien. Berikut ini contoh dari instrumen pengkajian Katz Index dan Battle Index. Nah, instrumen-instrumen ini bisa dimodifikasi tergantung dari kondisi sekitar klien. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya berbagai sumber tentang Katz Index, Battle Index, dan pengkajian pada lansia lainnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, Battle Index. Lanjut ke soal nomor 2. Soal kedua yang ditanyakan adalah jenis inkontinensia urin yang dialami klien. Inkontinensia urin adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi kandung kemih, sehingga seseorang tersebut tidak bisa mengontrol keluarnya urin atau istilahnya mengompol atau mengalami kebocoran. Untuk menambah pengetahuan Sobat Cahaya semua,
Jadi, ada 6 jenis inkontinensia yang dapat terjadi. Umumnya, masing-masing inkontinensia urin memiliki penyebab yang khas sehingga dapat dibedakan. Jenis pertama ada stress incontinence. Kebocoran ini dapat terjadi saat kandung kemih tertekan selama beraktivitas, misalnya berolahraga, mengangkat beban berat, tertawa, batu, atau bersin. Kedua, ada urge incontinence, di mana seseorang ingin buang air kecil yang sangat tidak tertahan, sehingga urin keluar tanpa disengaja. Ketiga, ada overflow incontinence, di mana seseorang sering buang air kecil, tapi urin yang keluar sedikit, seperti anyang-anyangan. Keempat, functional incontinence. Orang dengan inkontinensia fungsional bisa saja memiliki kandung kemih atau uretra yang berfungsi normal. Namun, masalah kesehatan lain yang mereka alami dapat membuat kesulitan pergi ke toilet dan membuka pakaian tepat waktu. Misalnya orang dengan radang sendi mungkin akan sulit berjalan dan pada akhirnya buang air kecil sebelum sampai ke toilet. Kelima, ada mixed incontinence atau inkontinensia campuran, yang dimana seseorang bisa mengalami dua jenis inkontinensia urin sekaligus. Keenam, ada reflex incontinence atau reflex incontinence. Pada kondisi ini, kandung kemih bekerja terlalu aktif, meskipun cairan urin belum penuh. Jenis ini jauh lebih parah, sehingga menyebabkan kebocoran urin dalam jumlah besar tanpa disadari. Reflex incontinence ini sering terjadi akibat gangguan saraf serius, seperti multiple sclerosis, cedera tulang belakang, serta efek samping pembedahan atau terapi radiasi. Perlu diingat ya Sobat Cahaya, inkontinensia urin bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari gangguan medis lainnya. Bisa dilihat di soal ya, di mana pasien merasa ingin kencing, tapi sudah keluar sebelum mencapai kamar mandi. Oleh karena itu, jenis inkontinensia pasien adalah A, functional incontinence. Lanjut ke soal nomor 3. Soal ketiga yang ditanyakan adalah alat ukur untuk menilai dekubitus. Untuk menilai dekubitus yaitu dengan menggunakan skala Braden. Skala Braden merupakan salah satu jenis skala atau metode yang digunakan dalam menilai risiko terjadinya luka tekan pada pasien dengan tirah baring yang lama. Dalam skala Braden ini terdapat 6 subskala untuk menentukan tingkat risiko terjadinya luka tekan. Jadi inilah subskala pada skala Braden tersebut. Nah, sekarang kita tinjau optionnya. Untuk option A dan E itu merupakan instrumen atau skala untuk pengkajian status fungsional lansia. Sedangkan option B dan D merupakan instrumen atau skala untuk pengkajian nyeri. Jadi, option yang tepat untuk nomor 1 adalah C, skala Braden. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yang ditanyakan adalah topik edukasi yang tepat berdasarkan kasus di soal. Kita lihat pada kasus di mana terdapat lansia dengan riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Walaupun sudah tahu tentang hipertensi, tetapi ia tidak minum obat secara teratur. Hanya minum obat ketika keluhan darah tinggi seperti pusing itu muncul. Seperti yang kita tahu, hipertensi atau darah tinggi tidak bisa disembuhkan total, tetapi dapat dikontrol atau dikendalikan. Nah, cara mengontrol hipertensi yaitu dengan cara minum obat-obatan anti hipertensi sesuai petunjuk dokter. Oleh karena itu, topik edukasi yang tepat adalah cara minum obat. Kita tinjau option yang B, bahaya hipertensi. Kurang tepat ya, karena di soal dikatakan klien sudah mengetahui tentang hipertensinya. Option C, diet sehat pada lansia. Kurang tepat juga ya, di soal tidak dijelaskan makan makanan yang menjadi keluhan klien. Option D, senam lansia. Kurang tepat juga ya, di soal tidak ada keluhan kalau klien kurang melakukan aktivitas gerak. Option E, terapi modalitas juga kurang tepat ya. Terapi modalitas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang bagi lansia yang bertujuan meningkatkan kesehatan, produktivitas lansia, dan meningkatkan interaksi sosial antar lansia. Salah satu contohnya senam lansia tersebut. Lanjut ke soal nomor 5. Soal kelima yang ditanyakan adalah fungsi perawat gerontik. Perawat memiliki banyak fungsi dalam memberikan pelayanan prima dalam bidang gerontik atau lansia.
Menurut Elio Paulus, ada beberapa fungsi perawat gerontologi. 5 di antaranya yang ada tertera pada option. Kalau kita kembali lagi ke soal, di mana perawat akan memberikan pengetahuan tentang kesehatan gizi lansia, perilaku hidup sehat, serta manfaat olahraga bagi lansia. Data tersebut menggambarkan fungsi perawat sebagai teach and support caregiver, di mana fungsi perawat gerontik di sini mendidik dan mendorong memberi pelayanan kesehatan kepada lansia. Nah, sekarang kita tinjau optionnya satu persatu. Option A, educate to promote self-care and optional independence. Fungsi perawat di sini mengajarkan untuk meningkatkan perawatan mandiri dan kesehatan yang optimal, seperti perawat mengajarkan perlunya menjaga kesehatan tubuh, kebersihan diri, dan mobilitas. Untuk option yang C, itu artinya sama dengan menghilangkan rasa takut tua. Contohnya, perawat dapat membantu lansia mengatasi rasa takut dengan menerapkan terapi kognitif, perilaku komunikasi terapeutik, dan perawatan diri. Option D, listen and support. Fungsi perawat di sini mendengarkan dan memberi dukungan kepada lansia terhadap apapun yang menjadi keluhan lansia tersebut. Dan option yang E, fungsi perawat di sini memberikan perawatan restoratif dan rehabilitatif, seperti intervensi yang berfokus pada upaya membantu lansia dalam proses pemulihan atau pemeliharaan kapasitas fungsional fisik lansia tersebut. Jadi, option yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Bagaimana Sobat Jaya? Sudah ada gambaran ya tentang soal-soal keperawatan gerontik. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.